Rahayu 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 Sagung Dimati Waduh yang sudah waras menjodohnya berdoa dan salam sehat. Untuk para sedulur-sedulur ingkang wonten ing grup WhatsApp bimbingan jarak jauh. Bahwa memang untuk kelahiran rohani, kita perlu mendapat bimbingan atau arahan khusus dari seseorang yang sudah mengalami kelahiran rohani dan dia yang sudah bisa berkomunikasi dengan guru sejati, yang mampu membimbing dan mampu menunjukkan hal-hal yang tidak bisa kita mengerti, hal-hal kecil yang menurut kita adalah sepele, tetapi di situ vital adanya dan penting adanya. Hal-hal seperti inilah kita harus belajar, berguru, ataupun menimba ilmu dari yang sudah mengalaminya. Dan memang benar, channel ini hadir untuk itu. Channel ini hadir untuk memenuhi sesuatu yang kurang, untuk menggenapi dari alam semesta informasi tentang mengenali jati diri. Di samping proses untuk mengenali diri kita sendiri, ada laku olah napas, olah cipto, olah rasa, dan olah karsa. Di sini juga kita wajib untuk melakukan laku upawoso, atau laku puasa, atau laku singkir. Ada beberapa yang harus kita hindari dan kita jauhi. Laku-laku di dalamnya memiliki maksud dan tujuan di dalam kita mengenali diri kita. Saya ambil suatu perumpamaan bahwa diri kita ini adalah sebuah kendaraan atau mobil. Apabila kendaraan ini mengalami sesuatu yang ketidakstabilan, di mana ban sebelah kiri depan kempes dan juga ban belakang sebelah kanan kempes, ini berpengaruh sangat dahsyat untuk kita mengendalikan kendaraan. Begitu juga dengan tubuh kita, diri kita. Apabila tidak ada keseimbangan di dalamnya, mustahil kita bisa mengendali tubuh ini dengan baik dan benar. Maka untuk menstabilkan segala sesuatunya, seperti kendaraan, kita bawa ke bengkel dan mendapat perawatan dari keseluruhannya, sehingga kendaraan ini menjadi prima. Kalau kondisi kendaraan prima, kita pun dengan nyaman dan aman di dalam mengendarainya. Sama persis seperti itu. Kita berbicara tentang jati diri, tentang kesejatian diri kita, maka tidak akan pernah lepas dari yang namanya pemeliharaan, perawatan terhadap diri kita, kesehatan jasmani, kesehatan rohani, dan juga kestabilan dari segala organ yang ada di dalam diri kita. Saya ambil contoh laku mutih atau laku puasa mutih. Laku ini kita hanya makan nasi putih dan air putih. Selain dari nasi putih dan air putih, tidak diperbolehkan masuk ke dalam tubuh kita. Maka unsur-unsur seperti dari garam, gula, minyak, dan lain sebagainya, di mana unsur-unsur ini sangat mempengaruhi kondisi emosi, kondisi kestabilan dari mental kita. Apabila kita kelebihan garam, maka kita akan mengalami gejolak yang sangat luar biasa di dalam diri kita. Mengalami kelebihan gula, mengalami kelebihan minyak, dan lain sebagainya. Maka kalau kita tidak mengetahui rahasia-rahasia laku di dalamnya, kita akan mengalami kesulitan untuk mengenali jati diri. Seperti pesan dari leluhur-leluhur kita,
leluhur dari tanah Jawa bahwa ilmu tinemu saka laku. Di samping kita melakukan puasa mutih, sesuatu yang masuk ke dalam fisik kita berupa makanan dan minuman, di situ kita juga harus ada beberapa yang dihindari untuk masuk ke dalam pikiran kita. Seperti pikiran maidu. Maidu itu kalau bahasa Indonesianya itu adalah selalu mencari-cari kesalahan orang lain, membesar-besarkan kesalahan orang lain, dan selalu membicarakan kesalahan orang lain. Maidu tidak diperbolehkan masuk ke dalam pikiran kita. Di dalam puasa mutih juga, kita tidak boleh untuk berprasangka buruk maupun berprasangka baik. Jadi segala sesuatunya kita tidak boleh untuk berprasangka, baik itu buruk maupun baik. Itu laku singkir, laku sesuatu yang harus kita hindari. Di samping itu juga kita tidak diperbolehkan segala sesuatu yang masuk ke dalam pikiran kita adalah kehendak ataupun ego dari diri kita. Pikiran kita tidak boleh kita masuki ego. Di dalam laku singkir mutih ini juga pikiran kita tidak diperbolehkan ataupun sangat dilarang untuk kita masuki segala sesuatu yang negatif. Di dalam diri kita juga ataupun pikiran kita tidak boleh kita masuki oleh keinginan yang berasal dari pikiran itu sendiri. Karena hanya dengan melakukan laku, di mana unsur-unsur yang menyebabkan ketidakstabilan, unsur-unsur yang merusak, unsur-unsur yang berlebihan di dalam tubuh kita akan dibakar, akan disempurnakan, dan akan diproses secara perlahan dari hari ke hari. Yang tadinya berlebihan akan menjadi standar dan akan kembali kepada kemurnian. Hanya dengan melalui laku, memahami setiap makna dan tujuan dari laku adalah kunci kita bisa mengenali jati diri. Maka kita perlu guru pembimbing yang sudah mengalami proses di dalamnya, yang tidak berpegang pada buku atau katanya, yang tidak cuma mendengar ataupun mendapat wejangan pada saat kadangan, tapi dialah sudah mengalami proses di dalamnya. Kita wajib belajar kepada yang sudah mengalami kelahiran rohani, sudah mampu berkomunikasi dengan guru sejati, sudah bisa menerapkan pada guru pituduh, dan mampu mendefinisikan, menjelaskan dengan perumpamaan melalui guru wujud. Maka kita akan mengenali kesejatian dari diri kita secara perlahan. Dari fisik kita akan kenal unsur-unsur dari fisik. Dari sukma kita akan kenal unsur-unsur dari sukma. Dari roh kita akan mengenal unsur-unsur roh dari diri kita. Hanya dengan laku adalah perjalanan menuju kemurnian. Ini harus dibimbing dan dituntun di dalamnya. Karena ada rahasia-rahasia yang sangat rahasia di dalamnya. Apabila kita tidak menyadari hal kecil dan sepele di dalamnya, itu berakibat fatal. Berakibat kita tidak akan pernah menyadari akan kesejatian dari diri kita. Guru pembimbinglah yang mengingatkan kita. Guru pembimbinglah yang akan memberitahu bahwa kesadaran kita salah dalam berposisi. Kesadaran kita salah dalam menempatkan kesadaran. Guru pembimbing juga pasti akan memberikan petunjuk, tanda-tanda bahwa pikiran diri kita dikendarai oleh keinginan pikiran itu sendiri, atau dikendarai atau dikehendaki oleh roh kita. Di sini yang perlu diwaspadai
adalah kehendak dari pikiran itu sendiri. Pikiran sama dengan alat ataupun kendaraan yang saya perumpamakan di depan. Kehendak atas pikiran inilah yang terpenting. Yang memiliki kehendak roh kita, atau yang memiliki kehendak adalah pikiran kita sendiri. Itu yang perlu diwaspadai, dan itu yang perlu kita ketahui, karena ada tanda-tanda dan ciri-ciri yang sangat mencolok apabila pikiran kita yang memiliki kehendak atas pikiran kita sendiri untuk memenuhi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh fisik kita, oleh sukma kita, dan oleh roh kita. Di sini sudah dibahas tuntas tentang diolah karso. Itu diolah karso. Maka olah rasa, olah cipto, olah napas, olah karso adalah satu kesatuan di dalam laku menuju kesadaran, menyadari jati diri. Yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen, dan bagikan. Dari dukungan kecil sedulur-sedulur semua atas channel ini merupakan partisipasi dari sedulur-sedulur semua untuk kebangkitan dari ajaran leluhur Nusantara, memahami kesejatian dari diri kita. Rahayu, 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 sagung tumati. Waras terus toyo pinaringan seger waras bejo donya bejo akhirat. Selamat kang tinemu, salam cerdas, damai untuk seluruh alam.